Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Pentingnya thalabul ilmi, sebuah kitab yang luar biasa sekali, judulnya Kaifa Tatahammas fi Thalabil Ilmi Syar'i. Bagaimana Anda bisa terlecut untuk mempelajari ilmu syariat. Dan tadi sampai pada kiat para ulama pendahulu kita, orang-orang saleh, orang-orang berilmu pendahulu kita, di dalam proses menuntut ilmunya sedemikian rupa, dengan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa, sampai mereka bersabar dari lapar, sampai mereka bersabar dari lapar. Kenapa mereka rela bersabar dari lapar demi ilmu? Kenapa? Kita mengetahui bahwasanya pada diri kita ada dua unsur. Kita sadar betul. Kita sadar betul pada diri kita ada dua unsur. Unsur apa dan unsur apa? Unsur jism dan unsur roh. Unsur jism yang kita sebut dengan jasmani ini, keberadaannya untuk terus berlangsung butuh penopangnya. Penopangnya itu apa? Makan, minum, dan yang semacamnya. Adapun unsur yang kedua yaitu ruh, juga butuh penopangnya. Penopangnya itu apa? Penopangnya itu ilmu. Unsur jism, penopang yang makan dan minum. Unsur roh, penopangnya ilmu. Sekarang kita bandingkan, mana yang lebih penting, jism atau roh? Jawabannya jelas, jism berakhir dengan umur kita. Katakan 70 tahun, 80 tahun, dead, mati. Jism diem, selesai, tamat. Sementara ruh beralih ke alam barzah dan seterusnya, maka ruh lebih penting. Oleh karena itu, ketika dikomparasi antara jism dan ruh lebih penting, itulah para ulama rela berkorban demi yang lebih penting, yaitu ilmu. Sehingga mereka bersabar lapar dan bersabar menempuh perjalanan jauh demi ilmu. Seperti misalnya di dalam buku Kaifa Tatahammas fi Thalabil Ilmi Syar'i, Syekh Abdul Baqi Al-Andalusi menuturkan, saya melihat para penuntut ilmu yang mereka berjalan dari suatu negeri ke negeri yang lain, berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka makannya hanya sisa-sisa kubis yang dibuang di jalanan. Orang makan roti biasanya kan ada lauknya, kubis dan semacamnya. Nah, kubis-kubis yang dibuang di jalanan itu yang menjadi konsumsi mereka untuk bertahan hidup. Selebihnya enggak dirisaukan. Yang terpenting hidup dengan wajar, selebihnya secara porsi yang lebih besar untuk ilmu. Dan Abdul Baqi bin Mikhlad Al-Andalusi sendiri yang menuturkan kisah ini, beliau jalan kaki dari Andalus ke Baghdad untuk berguru dengan Imam Ahmad, berkorban sampai berjalan kaki sedemikian rupa, sampai Imam Ahmad mengatakan, tidak ada kenikmatan yang aku rasakan lebih besar melebihi kenikmatan kalau aku terima kamu sebagai santri. Karena terkesannya Imam Ahmad
rahimahullah ta'ala, orang mau mencari ilmu harus menempuh jalan kaki. Maka demikian ungkapan Imam Ahmad, tidak ada kenikmatan yang aku rasakan lebih besar melebihi kenikmatan seandainya aku terima kamu sebagai santri. Kemudian Ibnu Harras, dia di dalam perjalanannya menuntut ilmu sampai 5 kali harus minum air kencingnya sendiri. Yang namanya minum air kencing jelas haram, iya haram. Tapi ketika posisinya darurat, tidak ada apa yang bisa dikonsumsi untuk mempertahankan nyawanya kecuali air kencingnya, maka itu yang diminum 5 kali di dalam perjalanan menuntut ilmu. Jadi mereka itu rela berlapar, bersabar, berlapar, dan seterusnya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga bisa mengikuti jejak mereka. Seandainya tidak persis seperti mereka, maka paling enggak mengikuti jejak mereka, semangat di dalam menuntut ilmu. Terlebih fadilahnya besar sekali. Di antaranya adalah proses untuk ke surganya dimudahkan. Proses untuk ke surganya dimudahkan. Maka semoga kita bisa mengikuti jejak para pendahulu kita, semangat dalam berthalabul ilmi.